Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Sinema akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang tiga orang sahabat yang terpisah dan tersesat di kawasan hutan Amazon yang ada di wilayah Bolivia pada tahun 1981. Dengan berbagai tantangan dan rintangan dalam hutan, pada akhirnya salah satu dari mereka hilang dan tak ditemukan hingga saat ini. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja cekidot. Kisah ini dimulai dari seorang pria yang bernama Yosi, yang melakukan perjalanan ke negara Bolivia pada tahun 1981. Tujuannya ke Bolivia yaitu karena ingin menjelajah hutan Amazon yang merupakan salah satu kawasan hutan terluas di dunia. Nah, dalam perjalanannya itu, ia bertemu dan berkenalan dengan seorang guru yang berasal dari Swiss bernama Markus. This Swiss school teacher on a sabbatical. Saat berjalan di sekitar kota La Paz, Bolivia, mereka bertemu dengan Kevin yang adalah seorang fotografer asal Amerika. Mereka bertiga kemudian saling bercengkrama sambil menikmati suasana kota pada saat itu. America taking. Pada satu waktu, saat Yosi sedang berjalan di sekitar kota, ia bertemu dengan seorang pria asal Austria yang bernama Karl. Karl mengaku sedang merencanakan untuk menjelajah hutan Amazon dan mengunjungi sebuah kelompok suku asli pedalaman Amazon yang belum pernah terlihat oleh dunia luar. Ia juga menambahkan bahwa di dalam kawasan hutan itu terdapat banyak emas yang mereka bisa dulang dan hasilnya akan dibagi secara adil. Jadi pada intinya, Carl ingin mengajak Yosi untuk ikut bersamanya. To see wild Indians that nobody has ever seen before. Saat kembali ke penginapan, Yosi menjelaskan kepada Markus dan Kevin tentang pertemuannya dengan Carl. Ia mengajak Markus dan Kevin untuk ikut berpetualang ke hutan Amazon bersama dengan Carl. Ia yakin akan cerita itu karena Carl sempat memperlihatkan foto-foto dirinya bersama dengan suku pedalaman itu. Keesokan paginya, mereka bertemu dengan Carl di sebuah kedai kopi. Dengan menggunakan sebuah peta, Carl lalu menjelaskan rencana penjelajahan yang akan mereka lakukan. Ia bahkan merayu Kevin bahwa nantinya di sana ia bisa mendapatkan spot-spot foto fotografi yang sangat ikonik dan langka. Setelah melalui diskusi yang alot, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk menjelajah hutan Amazon bersama Carl. Come on, you have to come with us. It'll be an adventure. Mereka berempat kemudian melakukan penerbangan ke daerah Apollo, Bolivia pada tanggal 4 November 1981. Nah, dari sana mereka memulai petualangan menjelajah hutan dengan berjalan kaki meskipun dengan perlengkapan seadanya. You don't like Untamed. Awal-awal perjalanan mereka semua nampak baik-baik saja. Mereka masih menikmati suasana lebatnya hutan Amazon yang selama ini belum mereka rasakan. Saking semangatnya, kadang mereka berjalan hingga malam hari dalam suasana hujan yang sangat lebat. Di hari kedua, mereka masih sempat menemukan sebuah perkampungan warga lokal yang dihuni oleh beberapa keluarga saja. Nama kampung itu adalah Asariamas. Nah, mereka bermalam di kampung itu dan bercengkrama dengan hangat dengan warga setempat sambil menikmati makanan yang mereka sajikan. If you mixed puke and shit, it would taste better. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Carl menembak seekor kera yang bergelantungan di atas pohon. Meskipun Markus menentang aksinya itu, ia tetap mengeksekusi kera itu, dan itulah yang dijadikan santapan makan malam mereka pada saat itu. Walaupun awalnya ragu, Yosi dan Kevin akhirnya ikut menyantap daging kera itu dan mengatakan bahwa ternyata rasanya enak. Setelah beberapa hari berjalan kaki dalam hutan, kaki Markus mengalami peradangan dan terluka akibat tidak menggunakan sepatu yang khusus untuk kegiatan outdoor. Kevin lalu berinisiatif untuk membantu membawa barang-barang yang dibawa oleh Markus. Melihat kondisi kaki Markus yang semakin meradang, Carl, Kevin, dan Yosi kemudian berdiskusi tentang kelanjutan perjalanan mereka. Apakah menunda perjalanan menunggu kaki Markus pulih,
Apakah kembali saja ke Asariamas meskipun waktu mereka tinggal 3-4 hari lagi bisa sampai ke titik yang mereka tuju? Memaksa Markus berjalan kaki selama 3-4 hari dengan kondisinya seperti itu juga mustahil untuk dilakukan. Mereka pasti akan kerepotan juga dibuatnya. Sementara itu, bila melihat perjalanan yang sudah mereka lakukan sejauh itu, sangat disayangkan juga untuk berhenti begitu saja. Jungle, maybe even the Toromonas. Yeah, looks easy with the finger. Kevin lalu mengusulkan untuk melanjutkan perjalanan lewat jalur sungai dengan menggunakan sebuah rakit. Meskipun awalnya Carl agak ragu karena belum mengetahui kondisi arus sungai yang akan dilalui, mereka akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan lewat jalur sungai. Dengan perlengkapan yang mereka punya, rakit pun selesai mereka buat dan perjalanan mereka menyusuri sungai dimulai. Saat arus sungai masih tenang, semua tampak baik-baik saja. Namun, saat memasuki daerah dengan arus sungai yang deras dan bergelombang, mereka menjadi panik dan tidak kompak lagi dalam mengatur arah rakit. Carl yang biasanya selalu tenang malah terlihat sangat panik dan ketakutan, bahkan hampir terlibat perkelahian dengan Kevin di atas rakit. Mereka akhirnya menepi ke pinggiran sungai sambil meredakan situasi yang memanas. Carl yang selama ini merasa dirinya yang bertugas sebagai pemandu nampak emosi dengan kelakuan Kevin yang seakan tidak mau diatur. Sedangkan Kevin sendiri merasa bahwa nampaknya Carl memang kurang menguasai teknik dalam menggunakan rakit. Ia juga mencurigai kalau sebenarnya Carl takut karena tidak tahu berenang. Come on, let's go. Setelah cukup beristirahat, mereka segera naik kembali ke rakit untuk melanjutkan perjalanan. Namun, Carl menolak untuk ikut. Ia lebih memilih untuk berjalan kaki dan kembali ke Asariamas. I want to carry on too, but Melihat situasi ini, Yoshi dan Kevin lalu berdiskusi tentang situasi itu dan mencoba mencari jalan terbaik. Mereka berdua kemudian sepakat untuk berbagi kelompok. Mereka berdua lanjut perjalanan menggunakan rakit, sedangkan Markus dan Carl kembali ke Asariamas. Meskipun sempat bertengkar, Carl tetap memberi petunjuk kepada Kevin dan Yoshi melalui sebuah peta tentang alur sungai yang akan mereka lalui untuk sampai ke titik tujuan. Yoshi dan Kevin kemudian berpamitan kepada Markus dan berjanji akan bertemu kembali di kota La Paz. yeah, you too. And be safe. And I promise back in the past everything will be. Setelah beberapa jam mendayung, perahu rakit Kevin dan Yoshi mulai memasuki arus sungai yang sangat deras dan ekstrim. Meskipun sudah berusaha mengatur arah rakit dengan hati-hati, perahu rakit mereka tersangkut pada sebuah batu besar di tengah aliran sungai yang sangat deras. Kevin lalu berinisiatif untuk berenang ke pinggiran sungai dan mengambil tali atau ranting kayu yang nantinya bisa digunakan untuk menarik Kevin dari tengah sungai. Namun beberapa saat kemudian, pegangan Kevin terlepas dari rakit sehingga ia terbawa arus sungai yang sangat deras. Setelah beberapa menit terbawa arus, Yoshi berhasil menepi ke pinggiran sungai dengan selamat. Ia lalu berteriak memanggil Kevin namun tidak ada respon karena dirinya sudah terbawa arus yang cukup jauh. Saat masih berada di pinggiran sungai, Yoshi masih sempat melihat tas yang ia bawa sebelumnya terapung di bawah sungai. Tanpa ragu, ia pun segera melompat dan mengambil tas itu. Sambil berjalan di sekitaran sungai, ia terus berteriak memanggil Kevin dan berharap didengar oleh Kevin, namun usahanya sia-sia. Yoshi lalu melanjutkan perjalanan ke dalam hutan seorang diri. Selama beberapa hari, ia berjalan tanpa arah yang jelas. Ia hanya mengira-ngira alur yang ia lalui dengan melihat sebuah peta yang ada di dalam tasnya. Pada suatu malam, saat sedang tertidur, Yoshi terbangun karena seperti mendengar suara Markus memanggil namanya. Namun yang ia dengar kemudian malah seperti suara seekor jaguar sedang menyelinap di sekitarnya.
Sadar akan bahaya yang mengintai, Yoshi segera mengambil botol gas yang biasa digunakan untuk memasak dan mengarahkan ke arah sumber suara si jaguar itu. Saat tubuh si jaguar mulai nampak samar-samar, Yoshi langsung menyalakan gas itu dan si jaguar itu pun segera lari menghindar. Keesokan paginya, Yoshi merasakan sakit di dahinya pada saat terbangun. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam benjolan yang ada di dahinya. Ia lalu menusuk benjolan itu dan mengeluarkan seekor parasit yang tampak seperti seekor cacing. Hello? Saat melanjutkan perjalanannya, Yoshi menemukan dua butir telur hewan yang entah hewan apa. Karena sudah sangat lapar, ia memakan isi telur itu meskipun isinya sudah nampak berwujud embrio hewan. Yoshi pun terus berjalan dan menemukan satu lokasi yang sepertinya pernah dihuni oleh sekelompok orang. Ia kemudian melihat peta dan memperkirakan daerah itu adalah Curipalaya. Jadi, jika melihat pada peta yang ia pegang, ia masih harus lanjut berjalan untuk sampai pada titik selanjutnya di Rurenbak. Saat Yoshi melanjutkan perjalanannya, ia menemukan sebuah jejak sepatu pada tanah yang nampaknya masih baru. Ia pun senang dan berharap di sekitar itu ada orang lain atau bahkan itu adalah jejak sepatu Kevin. Namun saat ia memalingkan pandangannya, ia melihat kulit telur tergeletak di dekatnya. Nah, ternyata jejak sepatu yang ia lihat adalah jejak sepatunya sendiri dan kulit telur itu adalah telur yang ia makan sebelumnya. Yoshi akhirnya menyadari bahwa beberapa hari ini ia hanya berputar-putar di daerah itu dan ia pun berteriak meluapkan kekesalannya. Stay on the river. Di sisi lain, Kevin ternyata berhasil ditemukan oleh masyarakat lokal yang kebetulan sedang menjelajah ke dalam hutan. Kevin lalu dibawa ke perkampungan setempat yang bernama Burenbak untuk mendapat perawatan. Nah, setelah pulih, Kevin menghadap ke petugas keamanan setempat untuk bermohon dilakukan pencarian ke dalam wilayah hutan. Permohonannya pun disanggupi dan pencarian dilakukan dengan sebuah pesawat kecil dan menyelusuri daerah sungai. Nah, sebenarnya pesawat mereka sempat terlihat oleh Yoshi, namun karena jarak yang cukup tinggi ditambah rimbunnya pepohonan di sekitar lokasi Yoshi, ia tidak sempat terlihat oleh kru dan Kevin yang ada dalam pesawat. Belum puas dengan pencarian yang dilakukan, Kevin kembali menghadap ke komandan petugas keamanan. Namun si komandan menyerah dan mengatakan bahwa ini sudah hampir 3 minggu. Mustahil si Yoshi masih selamat. Tapi karena melihat semangat Kevin yang masih sangat ingin mencari temannya, si komandan kemudian merekomendasikan ke Kevin seseorang yang bisa menemaninya untuk menyusuri hulu sungai. Orang itu bernama Tuan Tiko. El río Tuichi mejor que nadie. Tuan Tiko pada awalnya menolak untuk membantu Kevin meskipun ia dibayar. Namun saat Kevin malah meminta untuk membeli perahunya, Tuan Tiko merasa tergerak hatinya oleh keteguhan dari seorang Kevin yang sangat bersemangat mencari temannya. Tuan Tiko dan Kevin akhirnya berangkat menyusuri sungai untuk mencari Yoshi. Setelah beberapa hari, Yoshi bertemu dengan sesosok perempuan berambut panjang yang tampak seperti masyarakat suku terpencil yang mungkin ada di daerah itu. Yoshi kemudian berinisiatif mengajak berkomunikasi, namun perempuan itu hanya diam saja. Ia hanya menggunakan bahasa gerak tubuh untuk berkomunikasi dengan Yoshi. Nah, pada suatu malam, saat sedang beristirahat, wanita itu tidur di samping Yoshi. Namun, tiba-tiba sosoknya hilang begitu saja. Yoshi yang tersadar menjadi bingung dibuatnya. Apakah sosok itu hanyalah hayalannya saja atau perempuan itu adalah sosok penunggu hutan itu? Keesokan paginya, saat melanjutkan perjalanan, Yoshi tiba-tiba terjebak dalam sebuah lumpur hisap. Semakin ia bergerak untuk keluar dari lumpur itu, semakin dalam pula tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Ia lalu mencoba menenangkan diri dan memperhatikan keadaan sekitar. Ia kemudian meraih ujung dari sebuah tanaman perdu yang ada di sampingnya. Dengan menggunakan kekuatan batang tanaman itu, Yoshi merangkak perlahan-lahan keluar dari lumpur hisap itu dan berhasil selamat.
Akibat lumpur hisap itu, Yoshi merasa tenaganya sudah hampir habis untuk lanjut berjalan kaki. Apalagi sudah berapa hari tidak menemukan makanan yang cukup untuk dimakan. Namun karena masih adanya semangat untuk tetap hidup, ia terus memaksakan dirinya berjalan kaki hingga sampai pada pinggiran sungai. Saat berada di pinggiran sungai itu, dengan menggunakan potongan batang kayu, Yoshi membuat satu tanda berupa huruf berinisial Y. Ia membuat tanda itu untuk memudahkan tim penyelamat menemukan dirinya apabila melintasi daerah itu. Setelah beberapa jam menelusuri sungai, Tuan Tiko dan Kevin akhirnya sampai pada lokasi yang merupakan titik terakhir yang akan mereka pantau, dan mereka tidak menemukan apa-apa. Tuan Tiko kemudian menyarankan untuk segera kembali dan ia meminta maaf kepada Kevin karena tidak berhasil menemukan Yoshi. Kevin pun mengerti akan hal itu, dan ia mengiyakan untuk kembali dan mengakhiri pencarian itu. Saat akan mendorong perahu untuk kembali, terlihat bahwa lokasi yang mereka tempati saat ini ternyata adalah lokasi yang ditempati sebelumnya oleh Yoshi. Hanya saja mereka tidak menyadari tanda huruf Y yang ada di samping mereka. Yoshi yang tertidur di sekitar lokasi itu kemudian seperti dibangunkan oleh sosok perempuan tadi. Dan saat Yoshi tersadar, ia mendengar sayup-sayup suara perahu dari Tuan Tiko dan Kevin yang sudah siap-siap untuk kembali ke perkampungan. Yoshi pun bangun dan melihat Tuan Tiko dan Kevin dari kejauhan. Ia mencoba berteriak, namun karena sudah tak bertenaga, suaranya tak didengar oleh Kevin. Di saat perahu sepertinya akan segera berlalu, Kevin menoleh sekali lagi ke arah lokasi mereka sebelumnya, dan ia pun kaget saat melihat sosok Yoshi sedang berdiri dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tuan Tiko pun segera memutar balik perahu dan segera menghampiri Yoshi. Yoshi kemudian segera dinaikkan ke atas perahu dan mereka pun kembali ke perkampungan. Setelah Yoshi pulih dan sehat, ia dan Kevin kembali ke kota lapas. Namun, mereka tidak pernah bertemu kembali dengan Marcus dan Carl. Nah, demikianlah akhir dari film ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.